Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Rahmah, NIM 18150250014 dari kelas Ilmu Komputer A angkatan 2018, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mula Warman. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial pembuatan simulasi sistem dengan judul Antrian Pembelian Tiket Bus Samarinda Lestari di Terminal Patas, Kota Bontang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemodelan dan simulasi oleh dosen pengampu Bapak Insinyur Edi Budiman, SPD MT. Sebelum masuk pada tutorial pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran atau alur dari proses sistem yang akan saya buat. Simulasi sistem antrian pembelian tiket bus Samarinda Lestari. Latar belakangnya, antrian adalah suatu kejadian yang biasa dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Antrian sering terjadi pada orang, barang, atau bahkan komponen seperti kertas kerja yang harus melakukan proses menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Contohnya saja seperti pembelian tiket bus atau pembelian tiket bioskop. Aktor atau pembeli diminta untuk ekstra sabar dalam proses menunggu untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya akan membahas lebih lanjut dalam bentuk simulasi sistem dengan judul Antrian Pembelian Tiket Bus Samarinda Lestari pada studi kasus Terminal Patas, Kota Bontang. Langsung saja, yang pertama adalah flowchart, sistem antrian pembelian tiket bus. Langkah pertama adalah kedatangan penumpang. Di sini, penumpang datang untuk melakukan pembelian tiket. Kemudian, penumpang menuju ruang tunggu untuk melakukan proses antri menuju loket. Nah, di loket ini nanti rencananya pada sistem saya akan membuat 3 loket karena pada studi di lapangan loket yang tersedia di sana terbagi menjadi 3 berdasarkan kota tujuan. Nah, di sini calon penumpang melakukan proses pemilihan rute perjalanan, rencana keberangkatan, hingga armada yang akan digunakan. Selain itu, pada tahap ini penumpang sekaligus melakukan pembayaran tiket. Nah, di sini sekaligus dengan proses transaksinya. Selanjutnya adalah check-in tiket. Pada proses ini, tiket yang sudah dibeli oleh calon penumpang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas terkait. Apakah rute, jam keberangkatan, dan armada yang dituju sudah benar? Jika udah melalui proses cek tiket, kemudian penumpang akan diarahkan menuju armada. Nah, setelah melewati proses cek tiket tadi, penumpang diarahkan menuju armada, kemudian melakukan keberangkatan pada tujuan yang telah ditentukan, dan proses selesai. Langsung saja kita masuk pada simulasinya, pembuatannya. Di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi ProModel yang ada di perangkat kalian. Seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kita pilih file yang ada di navbar, lalu klik new untuk membuat project baru. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, general information. Nah, di titel ini kita isi judul kita, misalkan antrian bus. Seperti ini, kemudian di graphic library-nya jangan lupa kita klik browse, kemudian sampel, dan kita pilih for one train. Oke, sudah dipilih. Kemudian di bagian unit, kemudian distance unit, kita ubah jaraknya menjadi meter. Jika semuanya sudah, kita klik OK. Selanjutnya adalah menampilkan location dari ProModel tersebut. Langkahnya adalah kita klik build pada navbar, kemudian location. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog location, grafik, dan layout. Selanjutnya adalah membuat beberapa grafik atau icon dari simulasi sistem.
Pertama-tama kita pilih order pada objek. Jadi ini adalah objek dan ini adalah ordernya. Nah, kemudian dari order ini kita klik di bagian layout. Oke, kemudian kita besarkan. Nah, ini adalah objek order. Kemudian kita ubah namanya di sini menjadi pintu masuk. Selanjutnya kita buat sekali lagi objek ordernya. Langkahnya sama, kita klik order, kemudian letakkan di layout, dan yang objek order yang kedua ini saya akan mengubah warnanya dengan klik 2 kali pada objek order, kemudian color, dan kita akan mengubah warna sesuai selera aja ya. Kemudian oke. Nah, ini warnanya sudah berubah. Kemudian kita akan mengubah name-nya menjadi ruang tunggu. Kapasitasnya kita ubah menjadi 10. Jadi ini ibaratnya adalah antriannya sebanyak 10 orang. Oke. Selanjutnya adalah kita menambahkan objek queue. Kalau di sini gambarnya kayak seperti rel kereta api gitu. Pertama, klik secara horizontal sekali, kemudian klik secara vertikal 2 kali. Nah, ini objek queue-nya udah jadi. Selanjutnya kita pilih objek workstation. Ini sebagai loket tadi yang saya bilang di pada video sebelumnya. Kita akan membuat 3 loket. Itu 2 dan satu lagi 3. Kemudian kita ganti namanya, ini menjadi loket 1. Tuh. Loket 2 dan loket 3. Kemudian kita akan menambahkan objek queue lagi untuk menuju proses pengecekan tiket. Nah, cukup sekali aja secara horizontal. Kemudian nanti kita di sini akan menambahkan objek desk, yaitu meja. Sini tambahkan objek desknya. Lalu kemudian kita tambahkan objek operator. Jadi seperti ada yang berdiri menunggu di sini, yaitu operator petugasnya ya. Name desk-nya kita ubah menjadi pemeriksaan. Nah, setelah selesai, kita akan menambahkan objek mail. Sini objek mail ini sebagai armada ya. Ini kita tambahkan 2 objek mail. Oke. Kemudian kapasitasnya di objek mail ini kita ubah menjadi 100. Kemudian di location di Q1 ini kita ubah nama objek queue-nya menjadi antrian. Kemudian yang di sini juga kita ubah conveyor queue. Oke. Nah, ini kita ubah juga menjadi
Antrian pemeriksaan. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi nama dari setiap icon yang sudah kita buat ini tadi. Caranya adalah hilangkan centang di grafiknya, centang new. Kemudian kita arahkan ke teks, letakkan di icon, nah atur di atas. Oke, seperti ini. Kemudian begitu juga dengan yang lain, kita klik. Ini bisa agak sedikit digeser ke bagian sini. Dan ini agak sedikit dibesarkan. Oke. Kemudian ini sama caranya. Ini ada proses antrian juga. Loket 1, kemudian loket 2, dan selanjutnya adalah loket 3. Sama seperti queue sebelumnya adalah antrian pemeriksaan. Ini di sini adalah pemeriksaan. Oke. Setelah semuanya sudah ada teksnya, kemudian kita menuju navbar menu, kemudian pilih build, lalu entitas, kemudian kita akan memilih objek orang di sini. Kita pakai yang ini aja, lalu dibesarkan. Nah, kita akan memakai objek orang yang ini. Selanjutnya, mohon maaf, di entitas tadi name-nya kita ganti menjadi penumpang. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke menu build lagi, lalu arrival, kemudian klik entity-nya ini, kita masukkan penumpang. Jadi ini nanti akan seperti simulasi, ada penumpang ketika program dijalankan. Jadi nanti ada penumpang yang bergerak ke sini, ibaratnya icon penumpang itu akan bergerak, antri, kemudian simulasi sistemnya akan berjalan gitu. Selanjutnya ini tadi di entitas kita udah klik penumpang, klik OK, kemudian di location-nya kita klik pintu masuk, lalu OK, kemudian KTH-nya kita isi 1, occurrence-nya kita isi infinity, dan frekuensinya kita isi 3 minutes. Lalu pada pilihan menu build kita klik lagi processing. Nah, di sini kita tambahkan entity-nya penumpang, oke. Kemudian location-nya pilih pintu masuk. Nah, di kotak routing ini tadi output-nya kita pilih penumpang, kemudian destination-nya ruang tunggu. Move logic-nya kita isi move for 15 second. Seperti ini. Lalu oke. Setelah itu kita tambahkan lagi entity penumpang. Kemudian ini tanda panah ke bawah di keyboard, kemudian kita pilih penumpang, oke. Location-nya kita jadikan di ruang tunggu. Kemudian output-nya adalah penumpang.
destination-nya adalah antrian, sama ini tadi move for 15 second. Oke, tambah lagi penumpang, kemudian antrian. Nah, bedanya dengan yang tadi, pada antrian ini di kotak routingnya kita akan memasukkan 3 output penumpang, karena kan di sini tadi tujuannya adalah 3 loket ya, jadi masing-masing penumpang tuh akan antri di loket 1, loket 2, dan loket 3, seperti itu di bagian destination-nya. Kemudian di sini kita penumpang, kemudian destination-nya kita jadikan loket 1, kemudian move for-nya 10 second. Nah, kemudian ini di enter ke bawah penumpang. Oke. Sini ada loket 2. Sini move for 15 second. Penumpang, kemudian loket 3. Selanjutnya adalah move for 20 second. Setelah destination-nya ada 3, ini ya, 1, 2, dan 3, maka selanjutnya adalah lanjut ke sini. Ini penumpang, kemudian location-nya dia loket 1. Operation-nya ini kita isi wait 5 menit, karena tadi kan di sini kenapa kita isi wait 5 menit? Karena pada antrian tadi ini waktu menunggunya 10, 15, dan 20. Jadi ada spare waktunya, kita isi di sini. Kemudian outputnya penumpang, destination-nya antrian pemeriksaan. Kita isi move for 30 second. Selanjutnya kita input lagi entity-nya penumpang, kemudian loket 2, wait 5 menit. Di routing outputnya penumpang, destination-nya antrian pemeriksaan, move logic-nya move for 30. Lanjut di sini penumpang, kemudian loket 3, five minute, kemudian outputnya adalah penumpang, destination-nya antrian pemeriksaan, dan move logic move for 30 second. Nah, lanjut lagi di sini penumpang, kemudian antrian pemeriksaan, operation-nya kita isi wait 3 minutes, outputnya penumpang, destination-nya dia akan menuju ke kereta api. Ini ya, kita pilihnya mil karena tadi
kereta apinya belum diubah. Kemudian di sini kita isi dengan move for 15 second. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir, penumpang, kemudian kereta api, outputnya penumpang, destinationnya kita pilih exit. Oke. Setelah sudah, kita akan coba jalankan programnya. Sebelumnya kita masuk ke build, kemudian location, kita hapus semua centang yang ada di objek. Centang new-nya kita hapus semua. Sudah tidak ada yang tersisa. Kemudian kita akan menambahkan entity spot. Ini entity spot kita tambah di sini 1, kemudian di ruang tunggu kita akan kasih 10. Karena di kapasitas tadi ini diisi 10 ya. Jadi di sini kita kasih 10 spot. Agak dibesarkan aja biar kelihatan sedikit rapi. Seperti ini. Kemudian di setiap ikonnya sini kita kasih spot. Nah, selanjutnya di menu simulation kita masuk ke option, kemudian runtime-nya kita isi sini 7, kemudian clock precision-nya kita ubah menjadi 0,1, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita bisa langsung running programnya. Running. Kita klik OK untuk nge-save. Kita kasih nama bus. Nah, ini akan jalan seperti ini antriannya. Percepat selama 7 jam. Nah, kita akan melihat hasil dari proses simulasi ini. Kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa melihat nih aktivitasnya. Jadi ada 117 penumpang yang terlayani. Kemudian ada 0 yang menunggu, sedang dalam operasi 75, dan yang keluar ada 20. Jadi ini hasil dari presisi kita. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.